Halo guys, ketemu lagi bersama kita Pokel Anak Jambi. Pada hari ini kita kedatangan tamu, Nelan. Halo guys. Halo. Halo. Gimana kabarnya Nelan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nampaknya oke Ceria aja. ya. Iya. Nelan sekarang apa kegiatannya? Kegiatannya sekarang bekerja. Kerja. Kerja Kerja dalam baru sih. baru. Gimana? Kerjanya aman? Saat sekarang masih aman-aman. Terus sekarang tinggal di daerah Jambi juga? Masih daerah Jambi. Ngomong-ngomong nih aku dengar Nelan sekarang sendiri, maksudnya tinggal sendiri atau sama orang tua? Kalau sekarang sih tinggal sendiri di rumah Tinggal sendiri. sendiri. Oh berarti udah pisah dari orang tua. Udah. Kalau boleh tahu ada alasannya dong kenapa pisah dari orang tua? Alasannya bisa bilang tuh broken home. Oh broken home. Iya. Iya. Sebelumnya Nelan tahu nggak kenapa sebab ada broken home di antara orang tua kamu? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak Itu kalau boleh tahu umur berapa? Umur kalau kelas 1 SMA umur berapa ya? Kelas 1 SMA. 6. Oh berarti 16 atau 15? kelas 1 ya? Iya. Lebih kurang lah antara 15 sama 16. Iya. Oh berarti Nela broken home di saat sudah dewasa gitu ya. Berarti Ya, udah ngerti. udah ngerti. Udah ngerti. Pada saat orang tua Nela broken home, apa perasaannya? Suatu hal Hancur sih. hancur Kayak enggak ikhlas aja. kayak ikhlas. Nggak ikhlasnya itu segi apa? Enggak ikhlasnya yang dulu keluarga itu kayak harmonis, kayak masih tinggal satu rumah dengan orang tua, ngerasain kasih sayang gitu kan. Tapi tiba-tiba Pisah. kayak pecah Gitu. tanpa dikasih aba-aba kayak gitu sih. Jadi kayak enggak nerima aja. Oh jadi kayak gitu. Kemudian di saat Nela udah tahu kan udah dewasa sih, 16 tahun. Nela nyikapinya gimana keadaan demikian? Kayak ya udah Kayak pasrah gitu. pasrah kan, karena mungkin udah jalannya gini kan. Ya udah terima aja. Tapi dari hati Nela nggak ikhlas. nggak ikhlas. Cuman ya udah jalannya mau dipaksain untuk bersatu kan nggak bisa. Iya, itu udah pilihan. Udah pilihan. Kalau udah emang nggak bisa diperbaiki lagi, itulah jalan terakhir. Jalan Sama sih, kita sama-sama broken home. nggak apa-apa. Tapi aku lebih Lebih sakit lagi ya, lebih sakit lagi. Biasa jalan itu. Pada saat Nela di posisi broken home, ada tidak terpengaruh sebelum dan sesudah? Terpengaruh Dari segi apa? kayak segi kalau dibilang pergaulan terpengaruh sih. Terpengaruh. Iya. Awalnya pada saat Nela broken home itu kayak terkucil nggak dari keluarga gitu? Terkucil lah, Terkucil. kayak diomongin. Oh berarti sekarang nggak ikut ayah, nggak ikut ibu? Enggak. Tinggal sendiri. Alasan? Kayak pelinton aja. Pelinton. Kayak misalnya gini ya contohnya. Dari pihak bapak ngomong gini, dari pihak ibu Iya, ngomong kayak gitu. saling Jadi memburuk-burukkan. saling memburuk-burukkan. Jadi jadi bingung ya harus mengikut iya. dari mana gitu. Mungkin mandiri itu sih mungkin itu lebih baik. Tapi Menyakitkan. Iya. Gimana lagi kita harus lebih mandiri. Sekarang dengan hubungan ayah sama ibu masih baik-baik? Masih. Kalau dari pola asuh mereka bagaimana? Ya udah Masih perhatiin atau udah lepas tangan? kayak dibilang lepas tangan enggak terlalu. Tapi memang udah agak bodoh amat. Oh, udah kayak Kalau enggak Nelan nanyain, enggak ditanyain. mereka udah amat gitu? Iya, jadi Nelan yang harus nanyain duluan gitu. Gitu. Untuk sejauh ini orang tua masih mengawasi seperti kegiatannya lah, ngapain? Enggak. Emang udah lepas tangan gitu. Mau pulang jam berapa, mau makan, mau enggak,
bukan urusan lagi. Tapi ayah sama ibu masih satu daerah tinggal, apa udah pisah jauh-jauh gitu? Enggak, masih di Jambi. Masih? Berarti dekat. Tapi nggak peduli gitu? Enggak. Itu yang lebih sakit sih. Iya. Kayak ada tapi seperti tiada. Betul kan? Kayak gini kan. Kalau ayah masih dekat rumah. Masih dekat rumah? Masih. Tapi nggak peduli gitu? Enggak. Kayak bodoh amat udah. Yang namanya udah punya istri kan. Oh, mereka udah nikah masing-masing? Udah punya turunan ini? Udah juga. Berarti itu pas kejadiannya pas Nelan masih SMA. Jadi sekarang Nelan udah tamat ada berapa tahun? Tamat udah masuk 3 tahun. 3 tahun. Oke sih. Kalau mereka sudah memilih untuk jalan masing-masing itu kembali ke Nelan lagi. Pandai-pandai kita menjaga diri, menjaga pergaulan, yang intinya tetap melakukan hal-hal yang positif, jangan sampai merugikan diri kita. Betul nggak? Tapi kalau orang menilai itu anak broken home itu nggak bagus. Kebanyakan karena anak broken home itu malah ngerusak dirinya sendiri karena ngerasa dia tuh hancur. Kan salah kan? Aku juga broken home mungkin kalau dibandingkan dengan Nelan aku juga lebih tua. Itu masih umur 7 tahun 3 tahun. Terus pas 3 tahun tuh orang tua aku udah cerai, terus kembali lagi pas 7 tahun emang udah bisa itu. Tapi pas di saat itu emang betul-betul titik yang paling sakit, yang paling sulit yang pernah aku alami. Sakit tapi tak berdarah. Ya begitulah. Tapi gimana lagi lah, namanya juga perjalanan hidup. Di balik itu kan ada itu. Menjadikan diri kita lebih mandiri, lebih dewasa. Kembali ambil ke yang hal-hal yang positif. Kalau untuk selama ini ayah dan ibu masih ada nggak pertanggungjawabannya? Kayak masih Nelan ini ada sesuatu yang kamu sama sekali nggak? Nggak. Kalau dibilang itu kayak udah kepepet. Baru kamu minta atau baru dia minta? Kamu yang minta? Iya. Kalau udah kepepet memang nggak punya uang spesifik baru minta? Iya, baru minta. Tapi untuk selama ini masih bisa kan nutupin hari-hari dari Nelan sendiri hasil kerja? Alhamdulillah masih. Yang penting itu kita hemat, itu kunci. Apalagi kita sudah hidup mandiri, harus pandai-pandai mengatur keuangan dari segala hal intinya. Itu enggak? Nelan berapa saudara? Kalau kandung cuma satu, Nelan sendiri. Tapi kalau dari ayah satu. Dari ibu satu. Berarti 3. Satu bapak, satu ibu, satu. Oh gitu. Itu setelah mereka punya keluarga lagi? Iya, pas udah punya keluarga masing-masing. Sekarang. Jadi Nelan lepas tangan gitu? Nelan merasa dibuang. Anak tapi tidak dianggap. Ada pesan nggak buat orang tua? Ada sih, sehat-sehat aja. Sehat-sehat. Tunggu Nelan sukses. Tunggu sukses. Ya. Satu hal buat orang tua, buat anak terhadap orang tua, jangan pernah membenci orang tua. Sebesar apapun masalahnya, jangan pernah membenci orang tua. Karena kalau kita membenci orang tua, ya percuma juga kan? Karena nggak ada orang tua, kita nggak bakal lahir. Ya betul sekali. Mau sejahat apapun orang tua, itu tetap orang tua kita. Nggak bisa kita, maupun kita membalikkan dunia, tetap nggak bisa. Nggak bisa, ya, emang udah itu jalannya. Ya udah, terima aja. Jalani. Ada pesan nggak buat anak broken home yang di luar sana? Pesannya, jangan menganggap anak broken home itu jelek. Malah kita udah ngerasa broken home, udah hancur, kita naikkan derajat kita dan orang tua kita. Jangan ngerasa broken home itu nggak ada guna, kayak udah hancur, malah dirusak-rusakin lagi. Apalagi
yang cewek kebanyakan cewek. Itu buat kalian di luar sana jangan menganggap remeh anak broken home. Jangan beranggapan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Terutama nih buat para anak broken home, yang terutama lah cewek itu ya, cewek. Seharusnya saling mensupport gitu. Memberikan yang terbaik lah buat mereka. Jangan malah saling menjatuhkan. Baik dari nilai segi kehidupan mereka atau dari pekerjaan mereka, dari segi pandang masyarakat. Jangan ngerasa anak broken itu tersudut. Jangan ngerasa kayak gimana ya, ngerasa nggak pantas di segi apa? Pokoknya banyak lah, segi percintaan. Kan kebanyakan anak broken home pasti ngerasa segi percintaannya nggak bagus, karena cowok-cowok menilai cewek broken home itu nggak bagus, ya kan? Cuma untuk dipermainkan. Tapi kembali sebenarnya orang-orang di luar sana kan nggak tahu, sebagian ada yang baik, sebagian ada yang buruk. Kembali ke diri kita, pada pandai kita menjaga. Lebih kurang begitu lah. Apapun yang terjadi, intinya tetap semangat. Tunjukkan kepada dunia kita itu bisa. Kalau kita bisa, sip. Bisa lah, masa nggak bisa? Keputusan Elan setelah tamat SMA kemarin emang nggak ada lanjut kuliah? Atau jadi emang? Ada cerita. Setelah tamat SMK, Nelan lanjut ke Universitas Teknologi Yogyakarta. Terus? Pas sampai berapa semester kemarin? Sebelum corona. 2020. Iya, jalan 3 semester. 3 atau 4. Iya, terus dan juga waktu itu susah sih karena namanya orang tua udah bisa. Jadi mau minta sini disuruh minta sana, mau minta sana disuruh minta sini. Jadi masalahnya terbentur di biayanya tuh kayak pelin-pelan tambah corona, jadinya kayak ya udah deh gak usah lagi kuliah, mungkin ada jalan yang jadi sekarang fokus ke kerja. Mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita, sampai ketemu di lain waktu. See you.